Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan tentang kitab Al-Adabul Mufrad, tentang adab-adab Islami. Tujuan kita adalah agar kita semakin meraih pahala dengan beradab dengan adab-adab Islami yang begitu banyak yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan semakin beradab maka seorang akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemilik adab yang teragung dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Bahkan sebagian ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan akal seseorang bisa diukur dari adabnya. Akal seseorang bisa diukur dari adabnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang Arab Badui yang memanggil engkau wahai Rasulullah di balik hujurat, di luar rumahmu, kebanyakan mereka tidak berakal. Ayat ini dalam surat Al-Hujurat terkait dengan kisah orang-orang Arab Badui yang datang pada tahun 9 Hijriyah. Kemudian mereka tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah masuk rumah, kemudian mereka panggil, kata mereka, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluar temui kami. Wahai Muhammad, keluar temui kami. Jadi mereka memanggil nama Nabi dan mereka tidak tahu, mungkin Nabi istirahat atau ada kegiatan, mereka panggil suruh keluar. Maka Allah tegur mereka, kata Allah, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun." Sungguhnya orang-orang yang menyuruh engkau dari luar rumahmu agar engkau keluar menemui mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Sehingga sebenarnya mengatakan orang yang tidak beradab biasanya tidak berakal. Biasanya orang yang beradab biasanya akalnya benar ya. Sehingga dia dewasa, dia bijak, sehingga dia beradab. Adapun kalau tidak bisa melihat situasi, tidak bisa melihat kondisi, asal ceplas-ceplos, tidak mempertimbangkan keadaan, biasanya orang tidak berakal. Biasanya orang tidak berakal. Oleh karenanya kita belajar adab itu diantaranya juga agar kita lebih berakal, dimengerti menghadapi kondisi suasana, siapa yang kita hadapi, dalam kondisi apa, ya. Ya dengan belajar. Alhamdulillah agama kita agama yang sempurna, sehingga semua adab diajarkan. Taib, kita lanjutkan bahasan kita. Bab ma'unatir rajuli akhahu. Bab tentang seorang membantu saudaranya. Seorang membantu saudaranya. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, haddatsana Ismail bin Uwais qala haddatsani Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ayyul a'mali khair. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ayyul a'mali khair? Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Qala imanun billah, iman kepada Allah, wa jihadun fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah. Qila, ditanyakan lagi, fa ayyu riqabi afdal? Budak mana yang terafdal, yang terbaik untuk dimerdekakan? Qala aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, yang paling mahal harganya, yang paling bernilai di sisi pemiliknya, yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Qala ara'aita illam astati' ba'dal amal? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku tidak mampu melakukan sebagian amalan? Qala fatu'inu dha'ian aw tasna'u li akhraq. Kau membantu seorang dha'ian, yaitu seorang yang fakir, yang miskin. Dalam sebagian riwayat fatu'inu sani'an, yaitu kau membantu orang yang punya pekerjaan namun tidak mencukupi. Dia kerja tapi penghasilannya tidak mencukupi. Kau bantu dia. Au tasna'u li akhraq, atau kau bekerja untuk membantu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Qala afara'aita in dha'uft? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku tidak mampu juga membantu orang?
tidak sama sekali tidak mau membantu orang lain. Qala tada'un nasa minasyarri, maka jangan ganggu orang lain. Biarkanlah mereka terhindarkan dari keburukanmu. Fa innaha shadaqatun, sungguhnya engkau tidak melakukan keburukan kepada orang lain adalah sedekah. Tatasaddaqu biha ala nafsik, engkau bersedekah atas dirimu sendiri. Tapi pada sini kita ulang. Hadis ini datang seorang, hadis Abu Dzar ini, datang seorang kepada Nabi, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali khair?" Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Dan kita dapati banyak sekali sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang amalan yang terbaik. Ini menunjukkan bagaimana mereka berusaha melakukan amal yang terbaik yang mudahkan membuat mereka mencapai derajat tertinggi di surga kelak. Karena mereka sadar bahwasanya umur mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas, aset mereka terbatas, ya, sehingga mereka ingin melakukan amal yang terbaik. Dan ini manfaat ilmu. Dengan orang tahu ilmu, belajar ilmu, dia tahu mana amal yang terbaik. Kadang seorang kalau tidak punya ilmu, dia melakukan amal yang baik, dia meninggalkan yang terbaik. Tapi kalau dia belajar, dia bisa optimal dan maksimal, sehingga dia melakukan amal yang terbaik dan dia menghindar dari amal yang baik. Amal semuanya baik, tapi ada tingkatan-tingkatan. Maka seorang yang berilmu, dia akan tahu mana yang terbaik buat dia, mana yang baik, mana yang kurang pas buat dia, sehingga dia bisa mengoptimalkan kemampuan dia, umur dia, sehingga hari-hari dia lewati, dia melakukan amal yang terbaik. Sini sahabat bertanya, dan subhanallah hadis seperti ini banyak. Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Kadang Rasulullah jawabnya gini, kadang Rasulullah jawabnya begini, kadang Rasulullah jawabnya begini, tergantung orang yang dihadapi oleh Nabi SAW. Di sini Nabi ditanya, ayul a'mali khair, amal apa yang terbaik? Maka Nabi menjawab, imanun billah, iman kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya belajar tentang iman ini penting, rukun iman. Dan bukankah seluruh amalan dibangun di atas keimanan? Maka jangan menyepelekan kita belajar, ya. Ini diisyaratkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis. Dia mengatakan sebagian orang malas belajar. Kata mereka percuma orang-orang belajar, ulama percuma kalau ternyata amal mereka kurang. Ibnu Jauzi mengatakan amal ada dua. Ada amal fisik, salat, sedekah, zakat. Ada amal hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat. Nah, amal hati ini butuh belajar. Butuh belajar. Harus belajar rukun iman. Iman kepada Allah bagaimana, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tentang sifat, tentang kepada malaikat, iman tetap takdir, iman tentang Rasul. Banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang Allah sampaikan kepada kita bukan untuk kita amalkan secara fisik, tapi untuk kita apa? Yakini. Dan itu menunjukkan keyakinan ini adalah amal yang terbaik, amalan hati, iman. Maka jangan pernah sepelekan tentang menuntut ilmu. Antum baca Al-Quran, Al-Quran banyak isinya tentang kisah, tentang cerita yang tidak mungkin tidak bisa kita amalkan. Kisah tentang iman, tentang hari kiamat, tentang tidak ada kaitannya dengan amal secara fisik, tapi itu amal hati, menambah keyakinan, menambah penantapan. Itu ternyata iman kepada Allah ternyata merupakan amal yang terbaik. Maka Ibnu Jauzi membantah dalam kitabnya Talbis Iblis orang-orang yang ahli ibadah kemudian menyepelekan ilmu. Dia mengatakan bahwasanya amal itu ada dua. Ada amal fisik, amal jawarih, dan amal hati. Amal hati ini diperoleh dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Imanun billah. Maka ini menunjukkan pentingnya kita belajar tentang keimanan. Kalau ada kajian-kajian tentang keimanan, ikuti. Tentang syarah rukun iman, ikuti karena itu dituntut. Kemudian yang kedua, wa jihadun fi sabilillah. Terkait dengan amal fisik, di antara amal terbaik adalah jihad fi sabilillah. Itu tuh jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i karena dengan jihad seorang akan mengorbankan hal yang sangat dia cintai di dunia ini. Apa yang dicintai di dunia ini yang paling kita cintai? Nyawa kita. Yang kedua harta kita. Harta kita. Makanya seorang kalau sudah terkait dengan kesehatan dia mau bayar berapa aja yang penting dia apa? Sehat. Kenapa? Karena dia cinta nyawanya, dia tidak mau mati. Makanya dia semahal apapun dia bayar, ya. Tapi ada juga yang pelit, ya. Berobat pelit akhirnya mati, ya. Ada juga.
Tapi secara umum seorang kalau tahu situ sehat, dia kalau punya uang dia akan berkorban untuk meraih apa? Kesehatan. Karena dia cinta dengan nyawanya. Suatu yang paling cintai seorang hamba adalah nyawanya. Di antaranya yang kedua adalah hartanya. Harta. Makanya dia bekerja setengah mati sampai lembur-lembur. Kenapa? Karena ingin dapat harta. Nah, orang yang berjihad dia berkorban dua hal ini, nyawa dan hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, fi sabilihi wa jihadun fi sabilihi, jihad fi sabilihi. Dan fi sabilihi di jalan Allah mengisyaratkan keikhlasan. Bos jihad itu butuh ikhlas. Butuh ikhlas karena tidak semua orang yang berjihad ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah pernah sering kita sampaikan tentang kisah 3 orang pertama diadab di neraka jahanam, di antaranya orang mujahid. Ternyata dia berjihad bukan karena Allah tapi karena ingin disanjung atau dipuji. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bi niyatihi. Betapa banyak orang yang terpapar terbunuh di antara dua saf kaum muslimin dan safnya orang barisan kaum muslimin barisan orang kafir. Allah yang lebih tahu tentang niat mereka. Allah lebih tahu tentang niat mereka. Istilah jihad fi sabilillah, isyarat jihad tersebut harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi seorang mengorbankan nyawa dan hartanya kalau ternyata bukan karena Allah adalah kerugian yang luar biasa. Dunia hilang dan akhirat pun sirna darinya. Tapi kalau dia berjihad karena Allah Subhanahu wa taala maka pengorbanannya luar biasa. Ini amalan yang terbaik. Jadi satu amalan terkait dengan amalan hati, yang satu amalan terkait dengan amalan apa? Amalan fisik. Dua-duanya harus diperhatikan. Qila, ditanya lagi berikutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang ingin punya uang, ingin bersedekah, ingin memerdekakan budak. Di antara ibadah yang agung di zaman tersebut adalah memerdekakan budak. Bayangkan seorang budak jadi milik tuannya, diperjualbelikan, disuruh-suruh tanpa digaji, milik dia. Suruh sana, suruh ke sini, dijual beli, tawar. Kemudian ada orang membayar untuk memerdekakannya. Sungguh luar biasa pahala yang dia dapatkan. Datang dalam hadis, setiap anggota tubuh yang dia merdekakan dari budak tersebut akan memerdekakan dia dari neraka jahanam. Setiap sebagian anggota tubuh yang dia merdekakan, maka akan memerdekakan orang tersebut dari neraka jahanam. Ustaz, bagaimana maksudnya merdekakan sebagian? Dulu bisa jadi budak itu setengah merdeka, setengah masih namanya budak muba'at. Dia baru dibayar separuh, jadi masih merdeka separuhnya belum apa? Merdeka. Atau berapa orang bersekutu, dia enggak punya uang, 5 orang punya duit bareng-bareng merdekakan. Jadi dia dapat seperlima. Yang bisa merdekakan satu orang secara total, itu yang terbaik. Ya. Ini isyarat bahwasanya sedekah kalau bisa sendiri alhamdulillah. Kalau enggak bisa enggak harus sendiri, bareng-bareng. Seperti kita banyak sekarang bikin masjid bareng-bareng, sendiri enggak kuat ya. Membantu apa barang-barang enggak apa-apa. Jadi pahalanya Allah yang lebih tahu. Tapi pertanyaan berikutnya, fa ayyur riqabi afdal? Budak mana yang lebih afdal untuk dimerdekakan? Qala, maka Rasulullah SAW berkata, aglaha thamanan, yang paling mahal. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Yang paling mahal maksudnya ya budak itu tersebut mungkin masih muda, kuat bekerja, punya keahlian. Semakin budak ini punya kelebihan semakin mahal harganya, semakin disukai oleh pemiliknya. Ketika sang pemilik tuannya sangat sayang kepada budak ini, maka tentu dia akan jual dengan lebih mahal. Nah, kamu yang punya uang kalau ingin memerdekakan budak, maka carilah budak yang terbaik. Yang terbaik. Karena kalau kau merdekakan, dia akan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, lebih mahal, lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Makanya seorang kalau bersedekah tidak harus level tertinggi, tapi kalau dia bisa sedekah dengan level tertinggi, itu yang terbaik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian akan meraih keterbaik,an yang sesungguhnya sampai kalian berinfakkan dari apa yang kalian cintai. Makanya kalau kita baca sirah para salaf ketika mereka berwakaf, mereka wakafkan yang terbaik yang mereka miliki. Seperti Umar datangnya Rasulullah, saya dapat bagian di Khaybar dan itu adalah aset yang paling saya cintai. Kemana mau saya kemanakan? Maka Rasulullah suruh apa? Wakaf. Seperti sahabat yang punya kebun terbaik, saya Rasulullah ini harta yang paling saya cintai.
Apa yang harus saya lakukan? Rasulullah wakaf. Jadi mereka wakafkan yang terbaik. Khalid bin Walid, apa yang dia wakafkan? Dia wakafkan alat perangnya. Seorang pejuang kira-kira benda apa yang paling dia cintai? Yang paling dia cintai senjatanya, panahnya, pedangnya. Itu yang diwakafkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita bersedekah, kalau bisa yang terbaik, yang terbaik. Yang terbaik. Rasulullah SAW ketika haji, berapa onta yang beliau sembelih? 100 ekor onta. Kalau kita haji, cari onta yang paling murah. Bukan onta, kambing. Kambing yang paling apa? Murah. Ada yang lebih murah enggak? Sekian ratus real. Ada yang lebih murah enggak? Ada, tapi masih kecil. Sampai ada kawan pernah tanya sama saya, Ustaz, saya kemarin potong kambing, saya ragu. Kenapa? Kecil Ustaz, terlalu kecil. Sah atau tidak Ustaz? Kambing apa kucing kata saya. Kata dia kambing, tapi kecil sekali Ustaz. Kambing apa kucing? Kucing kali Ustaz katanya. Saking kecilnya. Saking kecilnya. Iman kita masih kurang ya. Para sahabat dahulu karena mereka beriman dengan hari akhirat, yang mereka infakkan terbaik yang mereka miliki. Yang terbaik yang mereka miliki. Dan itu yang Rasulullah ajarin. Namun kalau mereka kan budak, cari budak yang paling apa? Mahal. Jangan beli budak-budakan. Jangan beli budak-budakan. Jangan kalau nyembelih kambing, jangan nyembelih kambing-kambingan. Kambing beneran disembelih. Kalau korban sapi, sapi beneran, jangan sapi-sapian. Apalagi sapi jadi-jadian ya. Jadi intinya, kalau kita mampu, kalau nggak mampu nggak ada masalah. Uzur. Maka lihat sahabat ini bertanya, budak mana yang paling afdal, yang paling mahal, yang paling bernilai di sisi majikannya, pemiliknya. Maka pertanyaan berikutnya, jika tidak mampu, afara'aita illam astati' ba'dal amal? Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak mampu melakukan sebagian amal? Tidak mampu berjihad, tidak mampu kemudian memerdekakan budak. Banyak sahabat yang miskin, enggak punya apa-apa. Kalau enggak mau bagaimana? Maka Rasulullah artinya masih ada harta tapi tidak mampu untuk beli apa? Budak. Ada harta tapi enggak mau memberikan budak. Seperti kita punya harta tapi enggak mau bangun masjid, enggak mau bangun masjid. Di antara hal yang menakjubkan yang saya hadapi dalam hidup ini, saya ketemu seorang ikhwan TKI dan TKW. Mereka bangun masjid di kampungnya. Bayangkan. TKI, TKW, kerja keras di Madinah. Mereka bangun masjid di kampungnya. Saya sempat ke sana juga. Luar biasa, bayangkan. Sekadar niat, bertahun-tahun memang bertahun-tahun. Tapi mereka niat bisa. Mungkin di kampung tidak terlalu mahal. Tapi maksudnya mereka bisa bikin apa? Masjid. Maksudnya kita niat atau tidak? Kalau niat, Allah akan bantu. Kalau enggak niat ya repot ya. Tapi maksudnya ini contoh nyata ada orang kerja TKI, TKW, gajinya berapa sih? Tapi ketika mereka berdua niat, suami istri niat, mereka bisa bangun apa? Masjid. Tapi bagaimana jika aku tidak mampu melakukan sebagian amal? Mungkin ada harta sedikit atau kemampuan terbatas. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada. Kalau ingin kebaikan tidak ada pintu tertutup. Pintu kebaikan sangat banyak. Kata Nabi, fatu'inu dha'ian. Ya sudah. Kalau uang tidak banyak, bantu orang yang miskin semampunya. Bantu orang miskin. Dalam riwayat yang lain, sani'an. Bantulah orang yang bekerja, dia punya keahlian tapi tidak mencukupi. Mungkin dia pedagang, mungkin dia tukang sol sepatu, mungkin dia penjahit. Dia kerja, tapi uangnya enggak cukup. Enggak cukup. Au tasna' li akhraq, atau kau bantu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Di sini subhanallah, Nabi SAW menyebutkan dua model orang yang hendaknya kita perhatikan. Kebanyakan orang perhatian kepada model kedua yang tidak punya pekerjaan sama sekali, al-akhraq. Tidak, ini yang diperhatikan. Karena tidak punya duit sama sekali. Benar, dia berhak untuk diperhatikan. Tapi jangan lupa, ada orang yang sudah bekerja, tapi juga tidak cukup, ada. Itu juga jangan ditinggalkan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dia yang pertama. Nabi menyebutkan yang pertama. Kata Nabi SAW, fatu'inu sani'an, kau bantu orang yang sudah bekerja, namun tidak mencukupi. Kita bisa bantu orang jualan, ada jualan mungkin kita tahu enggak ada yang belanja ya, kasihan. Lihat, jualan depan rumah kita, dari tadi enggak ada yang belanja, ya sudah. Berarti dia butuh apa? Bantu. Dia sudah berusaha, dia enggak minta-minta. Tapi ternyata penghasilan tidak cukup. Contohnya dia jual es krim musim hujan, enggak ada yang beli. Jangan malah kita susahin. Kita datang sama dia, murah ya, musim hujan enggak ada yang beli kan? Saya tawar ya. Oh, ini
Sudah tahu nggak ada yang beli, kita tawar. Ini namanya menusuk ya. Kalau tahu nggak ada yang beli, kita kasih duit. Dia sudah bekerja, dia tidak minta-minta. Ya, tapi tidak cukup dan banyak yang seperti itu. Udah bekerja tapi tidak cukup. Lagi musim pandemi kemarin, kadang pakai jas, pakai dasi, ternyata nggak ada penghasilan. Jadi dia jalan ke kantor yang penting. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dua kondisi. Yang sudah bekerja tidak mencukupi, kau juga bantu. Atau kau bantu juga orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Justru golongan pertama ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan, yang bekerja namun tidak mencukupi. Kemudian dia bertanya lagi, lebih parah lagi. Afara'aita in dha'aft? Bagaimana kalau saya tidak mampu sama sekali, enggak punya duit? Mau bantu ini enggak ada, mau bantu itu enggak ada. Jadi segala kemungkinan ditanya kepada Nabi SAW karena strata manusia di zaman Nabi juga bertingkat-tingkat. Ada yang kaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf kaya raya, ya. Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Ada yang miskin, enggak punya apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu miskin, ya. Sampai kelaparan, ya. Afara'aita in dha'aft? Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah jika aku tidak mampu? Ya, tidak bisa sama sekali. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tada'un nasa minasyarr, tinggalkan manusia dari keburukanmu, yaitu jangan kau melakukan keburukan bagi manusia. Dengan niat karena Allah tentunya. Kau ingin ngetik sesuatu, nanti ganggu orang. Kau ingin bilang sesuatu, nanti ganggu orang. Kau ingin membuang sesuatu, nanti ganggu tetangga. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan satu hal yang bisa mengganggu orang lain. Sebelum kau bertindak, kau ingin ganggu orang lain enggak? Kalau ganggu orang, jangan kau lakukan. Itu orang tidak punya duit pun bisa melakukannya. Maka fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Sehingga itu merupakan sedekah yang kau bersedekah atas dirimu. Ini dalil bahwasanya sedekah. Terkadang kalau kita enggak punya apa-apa, kita sedekah untuk diri kita sendiri. Kalau kita enggak punya uang misalnya, saya enggak punya uang hari ini kecuali cuma 10.000. Jangan kasih orang. Kau sendiri anak istrimu lu makan. Kau beli makanan buat dirimu dan anak-anakmu. Kau sedekah atas dirimu dan anak istrimu. Sedekah, dapat pahala. Bahkan sedekah yang lebih utama pada diri sendiri sebelum kepada orang lain. Sedekah kepada keluarga sebelum orang lain. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah terbaik, beliau mengatakan an dhahrin ghinan, yaitu sedekah setelah keluarga tercukupi, baru kau sedekah. Jangan sampai salah dalam skala prioritas. Orang lain dikasih, anak istri kelaparan, enggak boleh. Jadi yang paling utama sedekah. Jadi ini ada sedekah untuk diri. Di antara bentuk sedekah atas diri sendiri, kau tidak mengganggu orang lain. Itu bentuk sedekah atas diri sendiri. Sehingga kalau ingin nulis sesuatu, bikin konten lah, apalah, atau mengkritik, mau komentar, ganggu orang enggak? Kalau enggak ganggu orang, berhenti, jangan. Tinggalkan agar kau dapat pahala dengan menahan dirimu dari mengganggu orang lain. Ini hadis tentang membantu orang lain, ternyata berbagai macam modelnya. Dari yang paling tingkatan tinggi, ya, seperti memberikan budak, sampai yang paling rendah tidak ganggu mereka. Sampai tingkatan paling rendah tidak mengganggu orang lain, ya, itu juga dinilai sedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis berikutnya atau bab berikutnya, babu ahlil ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab ahlul ma'ruf. Ahlul ma'ruf itu seorang yang suka melakukan ma'ruf. Ma'ruf itu segala kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain. Orang yang terkenal suka atau orang yang suka melakukan kebaikan di dunia, maka dia akan di akhirat juga ahlul ma'ruf, yaitu yang berhak mendapatkan kebaikan. Jika dia suka melakukan kebaikan di dunia, maka dia berhak mendapatkan kebaikan di akhirat. Nanti akan dijelaskan dua makna dalam hal ini. Ini terkait dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kita bacakan Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Yazid Al-Asadi an fulanin qala sami'tu Burmata
ibn Laithin bin Burmata annahu sami'a Qabisah bin Burmah al-Asadi qala, dari Qabisah radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Para pelaku kebaikan di dunia, maka mereka yang berhak ahli kebaikan juga di akhirat. Gampangnya, ahli kebaikan di dunia, ahli kebaikan di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Ahli keburukan, kemungkaran di dunia, mereka juga adalah ahli kemungkaran di akhirat. Apa maksudnya? Taib, adapun al-ma'ruf, ahli kebaikan, al-ma'ruf al-ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Al-ma'ruf yaitu semua perbuatan baik. Al-ma'ruf, semua perbuatan baik. Terutama yang terkait dengan orang lain. Itu namanya ma'ruf. Seperti kata Nabi SAW, man sa'na ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Sebagaimana pernah kita jelaskan, siapa yang membawa kepada engkau kebaikan, maka balaslah dengan setimpal. Itu berbuat baik kepada orang lain namanya ma'ruf. Dan ini luas, ya. Apa kita berupa harta, membantu berupa harta materi, membantu berupa tenaga, membantu berupa pikiran, senyum kepada dia, berkata-kata yang baik kepada dia, menghormati dia, menghargai dia, tidak menggibah dia. Semua kebaikan yang kita berikan pada orang namanya ma'ruf. Dan ma'ruf juga terkait dengan diri kita, ibadah yang qasirah, ibadah salat, kemudian zikir, baca Quran juga ma'ruf. Tapi kebanyakan ma'ruf ketika disebut ma'ruf maksudnya adalah kepada orang lain, ya. Tetapi secara umum ma'ruf itu mencakup kebaikan yang muta'addiyah, kebaikan kepada orang lain, dan juga kebaikan qasirah, kebaikan terhadap diri sendiri. Oleh karenanya ma'ruf adalah kata yang umum, kebaikan maknanya. Adapun lawannya mungkar. Mungkar itu yang diingkari baik secara syariat maupun secara tradisi. Akal juga mengingkari kemungkarannya. Merampok, berzina, membunuh, mencela, sombong, angkuh, secara syariat menunjukkan itu kemungkaran, secara fitrah juga tuh tahu buruk seperti ini. Perbuatan buruk namanya kemungkaran. Tapi orang yang di dunia sering melakukan ma'ruf, maka di akhirat juga dia jadi ahli kebaikan. Maka apa maknanya dia adalah ahli kebaikan di akhirat, ahli kebaikan di dunia? Dia juga ahli kebaikan di akhirat. Dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah akan membalas ma'rufnya dengan ma'ruf di akhirat. Allah balas kebaikannya dengan kebaikan yang banyak di akhirat. Sebagaimana dia di dunia selalu berbuat baik kepada orang lain, maka di akhirat Allah juga akan berikan dia kebaikan yang banyak, tentu berlipat-lipat ganda di akhirat kelak. Berlipat-lipat ganda. Bahkan subhanallah, sebelum di akhirat seorang sudah dibalas, ya. Sebelum di akhirat, di dunia orang ahli kebaikan Allah balas di dunia. Allah balas ketika sakaratul maut dan Allah balas ketika dibangkitkan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah kematian yang buruk. Akan mencegah kematian yang buruk. Saya sering sampaikan dalam kajian, di antara sebab seorang husnul khatimah, dia sering berbuat baik sama orang lain. Sehingga Allah akan mencegah dia dari kesudahan yang buruk. Ini baru di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Maka Allah akan balas kebaikan dengan luar biasa. Contoh orang yang suka bersedekah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsal bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak sampai manusia selesai disidang. Persidangan manusia di padang mahsyar sangat lama. Sementara manusia menunggu di bawah terik matahari yang sangat panas. Ternyata orang-orang yang sering berbuat kebaikan, di antaranya sering bersedekah, maka mereka di bawah naungan, mereka di bawah teduhan. Orang semua kepanasan, mereka diberi teduhan oleh Allah sehingga mereka berteduh di bawah naungan sedekah mereka. Semakin banyak sedekah mereka, semakin berkualitas sedekah mereka, maka semakin berkualitas teduhan tersebut. Jadi Allah beri kebaikan. Makanya ahlu ma'rufin fid dunya, ahlul ma'ruf fid dunya,
hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia, mereka ahli kebaikan di akhirat. Maksudnya Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat di akhirat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih sangat cocok ya, sangat kuat. Maknanya adalah sebagaimana engkau di dunia sering berbuat baik kepada orang lain sebagaimana engkau di dunia sering berbuat baik kepada orang lain, maka di akhirat Allah juga berikan engkau kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu engkau diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kau berhak memberi syafaat kepada orang yang Allah izinkan. Kepada orang yang Allah izinkan. Betapa banyak kita di dunia kita ingin berbaik sama keluarga, sama anak, sama suami, sama istri, sama teman. Maka di akhirat demikian juga. Kalau seorang di akhirat dia melihat keluarganya, mungkin ada yang masuk neraka, mungkin ada yang melihat temannya. Maka Allah izinkan dia untuk memberi syafaat. Karena dia di dunia sering melakukan apa? Kebaikan. Maka di akhirat dia pun diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain dengan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang Allah izinkan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah." Sungguhnya orang-orang tukang melaknat di dunia, mereka tidak akan menjadi saksi dan tidak akan memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena di dunia suka melaknat. Orang melaknat itu kan tidak berbuat baik, malah menyakiti orang lain. Nah, orang suka di akhirat seperti ini modelnya, suka menyakiti orang, di akhirat dia tidak bisa, di dunia suka menyakiti orang, di akhirat dia tidak bisa berbuat baik sama orang lain. Allah tidak menjadikan dia sebagai pemberi syafaat. Kenapa? Karena hobinya di dunia menyakiti orang. Siapa yang diberi kesempatan pemberi syafaat untuk memberi syafaat yang di dunia suka berbuat baik sama orang lain. Kebiasaan itu Allah bawa sampai di akhirat, sehingga di dunia dia sering berbuat baik sama orang lain, di akhirat pun diberi kesempatan untuk beri syafaat kepada keluarganya, kepada teman-temannya. Tentu dengan syarat yang berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Dia harus baik. Yang kedua, orang yang diberi syafaat harus ahli tauhid. Harus ahli apa? Tauhid. Ya, perkara di akhir perkara yang mengerikan, tidak mudah ya. Perkara yang sangat dahsyat ya. Makanya dalam hadis ketika penghuni surga sudah masuk ke surga, maka mereka minta kepada Allah agar diizinkan beri syafaat buat teman-teman mereka di neraka. Penghuni surga berkata, Ya Rabbana, ikhwanana, ya Rabb kami, teman-teman kami di neraka. Kanu yusalluna ma'ana, dulu salat bareng kami di masjid. Wa yasumuna ma'ana, dulu mereka puasa bareng kami. Wa yahujjuna ma'ana, dulu berhaji sama kami, satu travel. Tapi mereka di neraka. Mungkin setelah haji mereka bandel atau hajinya tidak mabrur. Akhirnya Allah izinkan. Akhirnya Allah apa? Izinkan. Subhanallah. Jadi orang yang sering berbuat baik pada orang lain akan diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Sebaliknya, wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirat. Ahli kemungkaran di dunia, mereka juga adalah ahli kemungkaran di akhirat. Artinya mereka tidak akan diberi kesempatan untuk beri syafaat kepada orang lain. Atau mereka akan mendapat balasan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kemungkaran yang sering mereka lakukan di dunia. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. Kalau dia mati di atas kemungkaran, dia akan dibangkitkan di atas kemungkaran tersebut. Kalau dia mati di atas kebaikan, maka dia akan dibangkitkan di atas kebaikan tersebut. Hadis ini secara sanad adalah hadis yang dhaif karena ada perawi yang majhul, Nusair atau Nasir bin Umar majhul, dan ada yang mubham dan Burmah juga majhul, tetapi hadis ini disahihkan karena syawahid. Karena ada syawahid. Syawahid itu adalah, jadi ada namanya mutaba'at, ada namanya syawahid. Dua-duanya penguat. Mutaba'at maksudnya satu hadis dengan jalur yang berbeda. Itu namanya mutaba'at. Jadi ngikutin. Kalau syawahid, hadisnya berbeda. Misalnya hadis Abu Hurairah dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas. Hadis yang berbeda, tapi maknanya sama. Itu dalam istilah namanya syahid, syawahid. Dua-duanya bisa menguatkan. Terkadang satu jalur, misalnya hadis dari Abu Hurairah, satu jalur jalurnya lemah. Ternyata datang dalam jalur yang lain. Saling menguatkan. Maka dikatakan hadis yang pertama ini juga kuat. Karena mutaba'at. Karena ada jalur-jalur yang lain yang menguatkan.
rawi riwayat tersebut sehingga jadilah sahih li ghairihi. Dia sahih karena yang lainnya. Hadis ini disebut dia sahih karena syawahid. Yaitu ada hadis-hadis yang lain dari sahabat-sahabat yang lain, hadis yang berbeda, tapi maknanya mirip. Sehingga makna ini menguatkan makna yang sebelumnya sehingga jadilah dia hadis yang kuat karena ada syawahid. Tadi dari hadis Qabisah dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah, Ibnu Abbas, hadis Anas bin Malik dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abdullah bin Hassan Al-Ambari, qala haddatsana Habban bin Asim, wa kana Harmalah aba ummihi, fahaddathatni Safiyah ibnatu Ulaybah wa Duhaybah ibnatu Ulaybah, wa kana jaddahuma Harmalah aba abihima annahu akhbarahum an Harmalah bin Abdullah annahu kharaja hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Harmalah bin Abdullah, beliau mengabarkan suatu hari beliau keluar sampai atan Nabi, sampai dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersafar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harmalah. Fakana indahu hatta arafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia belajar di sisi Nabi, mungkin dia ke Madinah atau bertemu dengan Nabi, bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermujalasah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi pun mengenalnya. Falamma martahala qultu fi nafsi. Tatkala Nabi ingin pergi, mungkin ada perpisahan dengan dia. Qultu fi nafsi, maka aku berkata dalam diriku, kata Harmalah radhiyallahu anhu, wallahi la atiyanna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta azdada minal ilmi. Demi Allah aku akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin menambah ilmuku. Itu aku ingin bertanya agar aku dapat ilmu tambahan. Jadi dia sudah bermajlis bersama Nabi dengan yang lainnya, tentu dapat banyak ilmu, tapi dia ingin ilmu yang lebih spesial lagi. Sehingga dia ingin bertemu Nabi empat mata, ingin nanya supaya dapat ilmu tambahan. Faji'tu amshi hatta qumtu baina yadayhi. Maka aku berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai aku berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku berkata, "Ma ta'muruni a'mal?" Amal apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan, wahai Rasulullah? Ada amal apa yang bisa kau perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Qala ya Harmalatu, itil ma'rufa wajtanibil munkar, wajtanibil munkar. Rasulullah mengatakan, wahai Harmalah, lakukan yang baik dan tinggalkan kemungkaran. Yang baik-baik, kebaikan apapun lakukan, apapun kebaikan tersebut. Dan tinggalkan kemungkaran, kemungkaran apapun tinggalkan. Sudah, itu jalan kebaikan. Tahu ini baik, kerjakan sekecil apapun. Tahu ini kemungkaran, tinggalkan sekecil apapun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara, dengan temanmu. Kalau senyum itu kebaikan, lakukan, jangan sepelekan. Kau enggak tahu kebaikan mana yang buat engkau masuk surga. Ada seorang gara-gara memindahkan gangguan dari jalan masuk surga. Ada seorang wanita gara-gara memberi minum kepada seekor anjing masuk surga. Terkadang kita sepelekan tapi dia besar di sisi Allah. Karena pahala itu ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan itil ma'ruf. Lakukan kebaikan apapun. Yang kedua, wajtanibil munkar, tinggalkan kemungkaran apapun. Dan Allah telah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebajikan seringan zarrah, itu seringan apapun dia akan lihat hasilnya. Dan siapa yang melakukan keburukan seringan apapun dia akan lihat hasilnya. Tsumma raja'tu hatta ji'tu rahila. Aku pun balik. Sudah dapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku pergi ke ontaku. Kemudian dia penasaran lagi. Dia ingin nanya lagi. Tsumma aqbaltu. Aku pun datang menuju Nabi. Aku berjalan menuju Nabi. Hatta kumtu maqami qariban minhu. Sampai aku kembali ke tempatku yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi. Faqultu, aku tanya lagi. Ya Rasulullah, ma ta'muruni a'mal? Ya Rasulullah, amal apa yang kau perintahkan untuk aku kerjakan? Rasulullah tidak bilang, kan tadi sudah, enggak. Rasulullah tidak bilang apa? Kan tadi sudah, nanya lagi. Enggak paham kah? Enggak.
Ini sama seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah azza wa jalla." Ya Rasulullah, ajarkanlah aku sesuatu yang aku mohon sesuatu tersebut kepada Allah. Apa yang aku minta kepada Allah? Ajarin aku doa. Doa apa? Minta apa sama Allah? Banyak yang mau diminta. Minta apa ya Rasulullah? Pamannya datang kepada Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dia mengatakan, "Salillahal afiyah." Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Allahumma inni as'aluka apa? Afiyah. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, "Famakastu ayyaman." Aku pun berdiam beberapa hari. Summa ji'tu, kemudian datang lagi. Kedua kali. Pertanyaan yang sama, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah." Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa minta sama Allah. Setelah beberapa hari dia datang lagi, pertanyaannya sama. Ajarin dong suatu doa yang aku bisa minta kepada Allah. Rasulullah tidak marah. Rasulullah mengatakan, "Ya Abbas, wahai Abbas. Ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah. Salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah." Mintalah keselamatan di dunia dan akhirat. Mungkin doa yang paling bagus di antaranya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Keselamatan, keselamatan dari berbagai macam kekurangan, keselamatan dari berbagai macam dosa, keselamatan berbagai bala di dunia maupun di akhirat. Ini contoh, terkadang sahabat bertanya dengan pertanyaan yang sama meskipun apa? Dua kali. Bahkan yang lebih seperti sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, "La taqtab, jangan marah." Faraddada miraran. Dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Seakan-akan dia minta wasiat yang lain. Rasulullah jawabannya sama, "La taqtab, jangan kau marah." Tanya lagi 3 kali, "Ya Rasulullah, ada wasiat enggak?" "Ada, jangan marah." Jawabannya sama. Ini jawabannya sama. Mintalah keselamatan di dunia dan akhirat. Sama seperti Harmalah. Di Harmalah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah minta sesuatu, "Ya Rasulullah, amal apa yang kau perintahkan aku untuk mengerjakannya?" Rasulullah menjawab, "Itil ma'ruf wajtanibil munkar." Lakukan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran. Aku balik. Tidak beberapa hari, penasaran balik lagi. Baru jalan sebentar balik lagi. Langsung tanya lagi, "Ya Rasulullah, ma ta'muruni a'malu?" Ya Rasulullah, amalan apa yang kau perintahkan aku untuk kerjakan? Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Harmalah, wahai Harmalah, itil ma'ruf, lakukan kebajikan apapun kebajikan tersebut. Wajtanibil munkar, jauhilah kemungkaran apapun kemungkaran tersebut." Kemudian ada tambahan, benar. Akhirnya Rasulullah kasih apa? Tambahan apa? Ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Wanzur ma yu'jibuka udhunaka an yaqula lakal qaum idza kumta min indihim fa'tihi." Lihatlah apa yang kau suka telingamu mendengar dari perkataan mereka jika kau meninggalkan suatu kaum, lakukanlah. Maksudnya begini, kau kalau datang satu kaum, kau ngobrol, kau apa? Kira-kira kalau kau pergi mereka ngomong apa? Kalau kau suka, lakukan. Misalnya kita datang, kita baik, kita kasih makanan, pasti mulai. Paling bicara setelah itu orang akan bilang, "Baik deh, datang bagi-bagi makanan." Lakukan. Kalau menurut kau telingamu enak mendengarnya, lakukan. Wanzur ladzi takrahuhu an yaqula lakal qaum idza kumta min indihim fajtanibhu. Dan sebaliknya, kalau kau datang bertemu satu kaum, kau duduk bermujalasah dengan mereka, kalau kau pergi mereka ngomongin kamu gara-gara kau melakukan sesuatu dan kau tidak suka omongan tersebut, maka jangan lakukan. Maka jangan lakukan. Ini tambahan ilmu. Tambahan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Harmalah? "Falamma raja'tu," setelah aku balik, "tafakkartu fa idza huma lam yada'a syai'an." Aku pikir-pikir ternyata dua wasiat Nabi ini tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Semua kebaikan dilakukan dan semua keburukan harus ditinggalkan. Sama seperti sahabat yang tanya kepada Nabi, "Apa wasiat?" Kata Nabi, "Jangan marah, jangan marah, jangan sampai 3 kali." Kata dia, "Setelah saya renungkan, fa idza al-ghadab jima'u syarri kullihi." Ternyata kemarahan itu adalah pusat seluruh keburukan. Kenapa Rasul bilang jangan marah? Jangan. Saya pikir lagi, ternyata kemarahan itu adalah sumber segala apa? Keburukan. Cerai karena marah, mukul orang karena marah, banyak kerusakan. Bunuh-bunuhan karena apa? Marah. Ya. Keputusan yang tidak benar gara-gara marah, banyak. Dia pikir, maka Harmalah memikirkan, ternyata dua wasiat Nabi. Yang pertama, lakukan segala kebaikan, tinggalkan segala keburukan. Dan yang kedua, kalau kau datang suatu kaum, lihat. Kau melakukan sesuatu, kalau kau lakukan ini, kira-kira mereka ngomongin baik tentang kamu, maka lakukan. Telingamu enak mendengarnya.
Tapi kalau kau datang suatu kaum, kau melakukan satu kegiatan, ternyata setelah itu kau diomongin dengan omong yang tidak enak, telingamu enggak enak dengarnya, maka tinggalkanlah. Ini di antara adab, ya. Di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada harmalah. Jadilah engkau ketika bergaul dengan orang lain, engkau ditunggu kedatangannya. Sehingga kalau kau datang mereka senang dan mereka akan berbicara kebaikan tentang engkau. Ini bukan Rasulullah mengajarkan untuk seorang riya mencari pujian, bukan. Tetapi ini standar karena kebaikan dan keburukan itu dilihat secara tradisi masyarakat. Kira-kira kalau kau masyarakat enggak suka berarti keburukan. Kalau masyarakat suka berarti apa? Kebaikan. Sama seperti ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana selamat dari fitnah, maka Rasulullah SAW mengatakan faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang suka diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah ajalnya datang menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaknya dia bersikap kepada orang lain, sikap yang dia suka orang lain bersikap kepadanya. Ini Rasul anjalkan standar. Apa sih standar akhlak mulia? Standar akhlak mulia itu kau melakukan sesuatu perbuatan yang kau suka orang bersikap begitu kepadamu. Ini standar kebaikan. Bukan Rasulullah ajarkan kau supaya dipuji, disenang, disaju, enggak. Karena riya itu hukumnya haram. Sama seperti hadis ini. Apa standar kebaikan yang kau bisa lakukan? Yaitu kau datang ke suatu kaum, kau ngobrol sama mereka. Kira-kira kalau kau melakukan ini, kalau kau pergi mereka pasti ngomong baik. Bukan kau cari pujian mereka, enggak. Tapi ini standar kebaikan yang bisa kau lakukan. Dan standar kemungkaran yang bisa kau lakukan, kau datang suatu kaum, kau melakukan sesuatu, terus kau diomongin, itu berarti standar apa? Keburukan. Contoh, standar keburukan. Kamu datang satu kaum, makan kue depan mereka, terus tidak dibagi. Kira-kira habis itu diomongin enggak? Antum pergi diomongin. Itu kurang ajar, makan diam-diam aja. Enggak nawarin kayak, enggak basa-basi kayak. Pasti diomongin enggak? Pasti diomongin. Berarti itu buruk. Kalau kau mau, makan di belakang, jangan liatin sama mereka. Baik kalau datang bagi-bagi, pasti orang bilang, itu baik datang bagi-bagi ya itu. Ya, ini bukan kita mencari pujian mereka atau takut dengan cercaan mereka, enggak. Tapi Rasulullah SAW ajarkan standar kebaikan yang bisa kau lakukan dengan penilaian masyarakat dan standar keburukan yang bisa kau tinggalkan. Paham? Jadi bukan ngajarin cari pujian ya. Jadi ini dalil bahwasanya kalau kita melakukan sesuatu mikir dulu, ini saya pantas enggak seperti ini? Pantas enggak? Misalnya lagi saf hari Jumat, terus datang dari belakang. Orang semua. Kira-kira pantas enggak? Kira-kira diomongin enggak? Diomongin pasti, apalagi kita. Itu orang kurang ajar. Yang mati nunggu dia datang tahu loncat langsung tahu saf depan. Ternyata khotibnya. Maksud saya itu maksudnya penilaian orang itu perlu kita perhatikan karena itu standar kebaikan bukan keburukan. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf indan nas, baik menurut orang-orang. Keburukan buruk di sisi orang-orang. Maka perlu kita perhatikan. Jangan kita semau gue, emang gue pikirin bodoh amat itu suatu kondisi yang mungkin darurat. Kita yang benar dia salah enggak? Kita bodoh amat. Memang kita yang benar-benar kok sesuai syariat. Tapi banyak hal yang kita perlu pertimbangan apa? Masyarakat. Jangan bilang, bodoh amat. Bukan bodoh amat, ini tidak benar. Ini tidak benar, kok tidak sesuai dengan syariat. Buktinya ya, harus dipikirkan. Rasulullah yang suruh memikirkan demikian. Untuk melihat standar kebaikan maupun standar keburukan. Tapi hadis berikutnya, hadis tadi juga disebutkan secara sanad dhaif. Ada beberapa perawi yang makbul. Abdullah bin Hasan, Habban bin Asim, ya, makbul. Makbul adalah periwayatnya tidak diterima kecuali ada yang mutabaah baru diterima. Tapi hadis berikutnya, haddatsana Al-Hasan bin Umar qala haddatsana
Mu'tamir qala dzakartu li abi hadits Abi Utsman an Salman radhiyallahu anhu annahu qala inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia, mereka adalah ahli kebaikan di akhirat. Seperti hadis yang lalu. Faqala, kata ayahku yaitu Salman atau ayahnya Mu'tamir, qala inni sami'tu min Abi Utsman an Salman. Mu'tamir bin Sulaiman ya. Ya. Ayahnya berkata, Sulaiman, inni sami'tuhu min Abi Utsman. Aku mendengar hadis ini dari Abi Utsman, yuhaditsu an Salman. Dia menyampaikan dari Salman. Fa araftu anna dzalika kadzalik, dan aku tahu memang demikian hadisnya. Fama haddatsu bihi ahadan qat. Maka aku tidak menyampaikan kepada seorang pun. Aku belum menyampaikan kepada seorang pun. Qala hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Wahid an Asim an Nabi Utsman qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Taib, ini hadis bagaimana seorang anak bermudzakarah dengan ayahnya. Di sini disebutkan Mu'tamir bin Sulaiman. Dia berkata, "Dzakartu li abi haditsa Abi Utsman." Aku menyampaikan kepada ayahku tentang hadis Abu Utsman. Ya. An-Nahdi, Abu Utsman An-Nahdi. Itu hadis dari Salman Al-Farisi tentang hadis yang kita sebutkan. Ahli kebaikan dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Tapi menjadi perhatian kita di sini bagaimana Mu'tamir bin Sulaiman diskusi sama ayahnya Sulaiman tentang satu hadis. Sungguh indah ayah dan anak apa? Sama-sama ahli hadis. Sama-sama penuntut ilmu ya. Bukan mudzakarah bola, bukan ya. Tapi tentang apa? Tentang ilmu. Luar biasa. Maka mereka saling menyebutkan sehingga mereka menemukan sanad yang lain. Yang sang anak mendapati sanad ayahnya ya. Ayahnya juga mendapati sanad dari ayahnya. Jadi dua-duanya punya sanad yang berbeda tentang hadis tertentu. Ketika saling menguatkan maka akhirnya siap untuk disampaikan kepada yang lainnya. Ini terkadang sebagian ahlu hadis mereka tahu ini hadisnya ada sanad tapi mereka masih apa? Masih ragu. Ketika datang penguat mereka sudah siapkan kabarkan kepada yang lain. Hadisnya sudah kita lewati. Taib, kita lanjutkan satu hadis lagi secara singkat insyaallah taala. Bab inna kulla ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi sedekah tidak terbatas pada harta saja maksudnya. Segala kebaikan disebut oleh Nabi apa? Sedekah. Ternyata terkadang berupa materi, sebagaimana kita pahami sedekah materi, ternyata tidak terbatas dengan materi. Bantu dengan secara tenaga, kata-kata yang baik, bahkan ibadah-ibadah yang terkait dengan diri sendiri, tasbih, tahlil, itu juga semua sedekah. Bagi yang mampu untuk mengumpulkan sedekah secara materi dengan membantu secara tenaga dan kebaikan apapun, bahkan untuk kebaikan diri sendiri itu kalau dia mampu melakukan maka itu yang terbaik. Jika dia tidak mau memberi sedekah secara materi, dia melakukan bantuan dengan selain non materi. Baik. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Ayyash, qala haddatsana Abu Ghassan, qala haddatsani Muhammad bin Munkadir an Jabir ibn Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, ini bahwasanya sedekah itu ternyata luas. Kita punya uang, kita sedekah sama orang miskin. Tapi kalau kita ketemu orang kaya, mau sedekah enggak? Dia enggak perlu duit. Kita dengan senyum, dengan berbuat baik, dengan berdoa kebaikan buat dia juga sedekah. Semua kebaikan adalah apa? Sedekah. Jadi tidak terbatas pada materi. Hadis berikutnya, qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsani Sa'id bin Abi Burdah an Abi Musa an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslim sadaqah. Qalu fa illam yajid, kata Nabi setiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat bertanya, fa illam yajid, kalau dia tidak menemukan materi untuk dia sedekahkan harta. Kata Nabi, fayatamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka dia kerja. Cari berusaha untuk sedekah. Ini dalil bahwasanya seorang berusaha bekerja untuk niat sedekah luar biasa. Makanya tidak mungkin orang bisa bersedekah materi kecuali punya duit. Maka ini mengkonsekuensikan seorang bekerja juga harus bekerja untuk mencari agar bisa bersedekah. Ya. Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di
di bawah. Bagaimana caranya punya tangan yang di atas? Ya terpaksa harus bekerja. Maka datang dalam banyak ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Berjalanlah di atas penjuru bumi, bahkan di tempat-tempat yang tinggi untuk mencari rezeki. Cari rezeki, buat apa? Bisa bersedekah. Ya. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Jika sudah selesai salat Jumat, bertebaran di muka bumi, kerja. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Maka Rasulullah mengatakan kalau enggak punya, ya bekerja. Fa yanfa'u nafsahu, maka dia bisa beri manfaat buat dirinya dan bisa wa yatasaddaq, dan juga bisa bersedekah. Qalu fa illam yastati' aw lam yaf'al. Kalau dia tidak mampu cari duit ya Rasulullah, atau tidak mampu, tidak melakukannya. Qala fayu'inu dzal hajatil malhuf. Maka bantulah orang dalam kondisi terdesak, lagi dalam kondisi susah, bantu. Tidak harus dengan uang, bisa dengan tenaga. Fa illam yaf'al, kalau tidak mampu ya Rasulullah juga, atau tidak mendapati orang yang harus dibantu. Fa ya'muru bil khair, paling tidak nyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Aw ya'muru bil ma'ruf, atau menyuruh orang untuk melakukan kema'rufan. Fa illam yaf'al, kalau dia tidak mampu, tidak melakukannya Rasulullah, qala fayumsiku anis syarr, maka tahan dirinya dari berbuat keburukan sama orang lain, fa innahu lahu sadaqah, sungguhnya dia menahan diri itu juga adalah sedekah. Ini sedekah luas. Jadi sedekah materi. Kalau tidak mampu kau kerja dulu supaya niat untuk bisa apa? Sedekah. Kalau dapat duit sedekah. Kalau enggak mampu bantu secara fisik dengan tenaga. Kalau enggak mampu sudah nyuruh kebaikan. Kau enggak punya uang suruh orang sumbang ke orang lain. Ini ada orang susah, bisa enggak bantu? Kau juga bersedekah dengan dia. Karena kau menunjukkan kebaikan atau menunjukkan kepada kema'rufan. Tidak mampu, jangan lakukan kemungkaran. Jangan mengganggu orang lain. Taib, hadis yang berikutnya sudah pernah kita bahas. Ya, tadi hadis Abu Dzar, ketika Rasulullah ditanya amal apa yang paling afdal, kata Rasulullah SAW, beriman kepada jihad fisabilillah. Kemudian budak apa yang paling afdal dimerdekakan, yang paling mahal dan yang paling bernilai di sisi majikannya. Kemudian ditanya, jika aku tidak melakukannya, maka bantulah orang yang sedang punya pekerjaan namun tidak mencukupi, atau bekerjalah untuk orang yang tidak punya pekerjaan. Jika tidak mampu, maka jangan lakukan keburukan kepada orang lain. Itu adalah sedekah. Jadi sedekah luas. Di antaranya tidak mengganggu orang lain juga apa? Sedekah. Taib, hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsani Mahdi bin Maimun an Wasil maula Abi Uyainah an Yahya bin Uqail an Yahya bin Ya'mar an Abil Aswad Ad-Dili an Abi Dzar qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya sudah bawa harta pahala yang banyak. Orang-orang kaya sudah bawa pahala yang banyak. Jadi orang miskin ngelapor sama Nabi. Orang miskin jelas sama orang apa? Kaya. Apa yang mereka cemburukan bukan banyaknya harta, bukan. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah, itu sahabat-sahabat punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya istri banyak. Mereka enggak cemburu situ. Mereka cemburu karena orang kaya bisa bersedekah. Jadi yang mereka lihat sedekahnya, bukan hartanya. Perhatikan ini. Jadi yang mereka lihat bukan kekayaan, tapi dengan kekayaan tersebut mereka bisa bersedekah. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Sungguh orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga apa? Puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalim. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa. Perhatikan. Yang dicemburuin apanya? Pahalanya, bukan apa? Bukan duitnya. Qala, alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian yang bisa kalian sedekahkan selain materi? Inna bi kulli tasbihatin, sungguhnya setiap tasbih subhanallah sedekah. Wa tahmidatin, alhamdulillah juga adalah sedekah. Wa buti ahadikum sadaqah, kalian mendatangi istri kalian juga sedekah. Qila fi syahwatihi sadaqah, ya Rasulullah, seorang menyalurkan syahwatnya pada istrinya, dia bersedekah pada istrinya. Qala, la wudhi'a fil harami, seandainya dia letakkan pada zina yang haram, alaysa kana alaihi wizrun, bukankah dia berdosa kalau menyalurkan syahwatnya pada perzinahan? Kata sahabat, tentu, dzalika in wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian pula jika dia menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka dia dapat pahala, Maka ini adalah bahwasanya sedekah itu umum, terkait dengan, saya ulangi, sedekah itu terkait dengan materi yang kita berikan sama orang lain. Bahkan materi kalau enggak ada untuk diri kita sendiri pun adalah sedekah.
Atau kita berikan barang berupa non materi seperti bantuan, pikiran, senyum, ide. Ya, ini juga sedekah. Di antara sedekah adalah tidak mengganggu orang lain. Bahkan terkait dengan diri sendiri. Di antaranya bertasbih, bertahlil, bertahmid sedekah. Di antaranya kau berhubungan dengan istrimu untuk kepentingan sendiri, tapi kau niatkan karena Allah juga dianggap apa? Sedekah. Jadi sedekah itu apa? Luas. Makanya kaidah mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan merupakan sedekah. Dalam riwayat yang lain, sahabat ini ternyata sahabat kaya dengar juga. Ternyata tasbih, tahlil juga apa? Sedekah. Maka mereka juga bertasbih, bertahlil, bertahmid. Akhirnya yang miskin datanglah, ya Rasulullah, mereka dengar. Sehingga mereka juga sama, tasbih, tahlil, tahmid. Akhirnya mereka punya duit, kami tidak punya apa? Duit. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu kebaikan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Maka siapa yang diberi kelebihan harta dan dia digunakan untuk di jalan Allah, untuk sedekah, maka itu fadlullahi yu'tihi may yasha. Karunia yang Allah berikan kepada orang yang siapa yang Allah pilih. Maka rugi ikhwan dan akhwat kalau ente punya uang banyak terus ente tidak sedekah. Rugi. Ente simpan-simpan, akhirnya jadi bahan untuk dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Tapi kalau ente sedekahkan, hisapnya ringan. Karena sudah disedekahkan untuk jalan apa? Kebaikan. Kalau ditahan-tahan, aset terlalu banyak, ente keburu mati, hisapnya panjang. Tapi demikian saja kajian kita. Tapi demikian saja sampai sini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.